Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah. Pendengar dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini kita jumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Dan Anda bisa melihat kami di channel YouTube RRI Bandung Lab di Mutiara Pagi. Dan alhamdulillah pagi hari ini kami bersama Dr. Andas Haji Nurdin, seperti yang pernah kita menyimak atau mungkin juga Anda mendengarkan di beberapa episode sebelumnya. Kami sama hadir di Mutiara Pagi bersama Al Ustadz Dr. Andas Haji Nurdin. Pendengar dan pemirsa, pagi hari ini kami akan ngobrol tentang umroh di bulan Ramadan. Karena belakangan ini Pak Haji Nurdin ini dia selama Ramadan itu mengikuti umroh bersama istrinya di Tanah Suci. Subhanallah, ternyata pendengar mungkin juga termasuk saya dan Anda yang belum pernah mengalami umroh di bulan Ramadan itu sangat luar biasa, karena salah satunya adalah ketika kita mampu melaksanakan umrah di bulan Ramadan, menurut Rasulullah SAW bahwa sama pahalanya itu di ibadah haji. Masya Allah. Kami ingin gali atau ngobrol langsung sama Pak Ustadz Haji Nurdin pengalaman selama di sana, karena mungkin bisa jadi Anda orang yang pertama atau udah berkali-kali pergi ke sana melaksanakan umrah di bulan Ramadan. Tetapi juga bisa jadi Anda belum berpengalaman seperti apa umrah di bulan Ramadan. Paling tidak ini menjadi bekal buat kita atau pengalaman atau mungkin cita-cita lah. Kita emang merindukan sekali ketika saat Ramadan itu beribadah di Tanah Suci. Pak Haji, ini selama Pak Haji berangkat umroh di bulan Ramadan itu tahapannya itu seperti apa sih? Jadi kan mungkin selain materi ya, selain materi yang harus disiapkan, selain daftar ke travel umroh, dan biasanya kan itu lebih mahal juga. Betul. Seperti apa Pak Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin pendengar RRI Bandung Pro 1 lupa lagi ya, pemirsa ya, pemirsa RRI Bandung. Pertama-tama mungkin kita bisa yang pernah saya uraikan tentang Ramadan ya. Di awal-awal ketika bulan Ramadan ada persiapan Ramadan ya. Ramadan itu adalah bulannya dinantikan oleh setiap umat Islam, karena di bulan itu Allah melipat gandakan pahala yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau kita mengerjakan suatu kebaikan maka pahalanya dilipat gandakan. Kalau yang sunat dianggapnya seperti wajib, yang wajib lebih lagi ditingkatkan pahalanya. Nah ini itu kaitannya dengan bulan Ramadan, apalagi ini umroh ya, umroh di bulan Ramadan yang bukan di bulan Ramadan saja. Itu umroh itu seperti hal atau penghapus dosa. Karena di Islam itu kan ada waktu-waktu yang dianggap untuk menghapus dosa. Misalnya di waktu harian, dari sholat ke sholat itu menghapus dosa. Dari misalnya zuhur ke asar, antara waktu zuhur dan asar itu menghapus dosa-dosa kecil kita.
Ya. Kemudian ada juga yang menghapus dosa mingguan, yaitu di hari Jumat. Ya, antara Jumat ke satu dan Jumat yang lain itu dihapus dosanya. Nah, ada yang tahunan yaitu umroh. Ya, jadi dari umroh satu ke umroh yang lain, ya ke umroh selanjutnya itu menghapus dosa kita. Ya, jadi ini sudah satu janji atau misalnya ini hadis Nabi yang mengatakan ini, ya, bahwa al-umrata junatun. Jadi penghapus, bukan junatun. Artinya menghapus dosa yang telah kita kerjakan dari satu umrah ke umrah yang lainnya. Ya, itu bisa diartikan tahunan. Nah, kaitannya dengan umrah yang dikerjakan di bulan Ramadan, tentu saja kalau misalnya kegiatan atau misalnya kebaikan yang kita kerjakan mendapat pahala yang berlipat ganda di bulan Ramadan itu, apalagi umroh. Ya, jadi kalau umroh di bulan Ramadan itu dianggapnya seperti mengerjakan haji. Pahalanya sama dengan haji. Tapi tidak menggantikan kewajiban atau tidak artinya menggugurkan kewajiban untuk berhaji. Hanya pahalanya dianggap seperti kita mengerjakan haji, gitu ya. Nah, itu jadi tahapannya yang perlu kita perhatikan adalah, pertama kita harus mencari travel yang betul-betul atau misalnya biro perjalanan yang betul-betul bisa menjamin, bisa membuat khusyuk kita beribadah di sana, terutama dalam hal akomodasi. Ya, seperti yang saya pernah alami, kebetulan anak saya menganjurkan umroh untuk di bulan Ramadan, itu memilih hotel atau memilih travel yang mempunyai koneksi akomodasinya dekat dengan tempat ibadah. Karena seperti seusia saya, ya, yang sudah mendekati, sudah sepuh, bukan mendekati lagi, sudah sepuh. Itu jarak antara dari tempat akomodasi ke haram atau ke Nabawi itu harus bisa dicapai dalam pengertian beberapa menit lah. Jangan sampai menggunakan shuttle, jangan sampai menggunakan kendaraan. Karena di bulan Ramadan itu jamaahnya membludak sekali. Jamaahnya lebih daripada haji. Kalau haji masih mending ada kuota. Tiap negara kan ada kuota, ya, dibatasi. Kalau umroh kan tidak dibatasi, bebas saja silahkan. Karena itu umroh di tahun ini 1446 Hijriah sangat istimewa, sangat membludak sekali. Sampai pernah suatu saat tawaf di Ka'bah itu, tawaf di Masjidil Haram itu ditutup sementara. Masya Allah. Karena di dalamnya sudah ada 3 juta orang yang sedang tawaf. Masya Allah. Sehingga kalau ditambah itu akan menyebabkan crowded dan akan menyebabkan kemacetan. Dan saya lihat juga tidak hanya di bawah, di lantai 1 yang padat, tapi di lantai 2, lantai 3, bahkan sampai lantai 4. Lantai 4 itu biasanya digunakan tawaf yang memakai kendaraan, semacam kendaraan untuk golf gitu. Iya. Itu sampai macet di atas. Masih macet, Masya Allah. Iya, tidak jalan itu kendaraannya. Karena itu, nah ini dalam memilih travel kita harus betul-betul mempunyai travel yang berkoneksi, hotel yang jaraknya tidak jauh dari tempat ibadah. Iya. Kalau begitu bisa disimak dari apa yang disampaikan buat pendengar dan pemirsa. Ini yang pertama, betul bahwa umroh di bulan Ramadan itu
karena pertama Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat di bulan Ramadan. Betul. Pahala sunat saja dijadikan seolah-olah wajib. Betul. Pahala wajib sampai 70 kali lipat. Masya Allah. Berapa pahala ya? Iya. Lebih-lebih ini tadi Pak Haji ini sangat menarik dan memang pendengar dan pemirsa harus kita catat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memberikan penghapusan dosa tiap hari selama dari sholat ke sholat. Sholat subuh sampai duhur sampai asar, asar sampai maghrib, begitu maghrib sampai isya sampai subuh kembali. Malah itu lebih panjang ya. Iya, betul. Dengan sholat malam, dengan sholat-sholat yang lain. Dan itu yang harian. Kemudian yang kedua, pendengar dan pemirsa, Allah menghapus dosa dengan mingguan, yaitu dengan adanya sholat Jumat. Masya Allah. Sayyidul Ayam, betul. Dan yang ketiga, Allah memberikan penghapus dosa tahunan. Nah, tahunan itu bulanan ya. Bisa bulanan dulu. Tadi kan harian, mingguan, bulanan. Kalau bulanan itu pertama di setiap bulan itu Ramadan. Nah, kemudian tahunan bisa jadi Allah memberikan kesempatan penghapus dosa dari umroh ke umroh, dari haji ke haji. Betul. Masya Allah. Dan pendengar dan pemirsa, seperti kita simak tadi kata Pak Ustadz Haji Nurdin, memang betul sih di bulan Ramadan, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya seperti ibadah haji. Jadi bukan berarti ya udahlah nggak usah haji, udah dapat pahalanya. Betul. Karena kan kalau haji itu ayam memadudat ya. Gitu. Betul. Jadi hari tertentu, bulan tahun tertentu. Jadi dia hanya di bulan Zulhijjah saja. Gitu kan nggak bukan. Ya pahalanya sih boleh, tapi kan haji itu ada wukuf. Iya betul. Ada lempar jumroh. Nah hal-hal kayak gitu. Jadi pengertian di sini harus kita tarik garis bawahi pendengar dan pemirsa, bahwa bolehlah ketika kita ingin mendapatkan pahala dari haji, maka umrohlah di bulan Ramadan. Betul. Dan tapi bukan berarti kita udah nggak usah daftar lagi, nggak usah daftar lagi nih. Haji mah tetap haji karena itu kan suatu rukun Islam ya. Ya, rukun Islam bagi yang mampu gitu, yang mampu. Nah, Pak Haji ini menarik ya. Ternyata begitu tahun ini memang kita juga melihat dari medsos yang ada dikabarkan ini menjadi umroh di bulan Ramadan yang paling padat menurut sejarah. Dalam sejarah betul. Jadi orang tuh berbondong-bondong ke sana di bulan Ramadan, bukan saja di tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya, tetapi ternyata menurut informasi dari Kerajaan Arab Saudi bahwa di tahun ini Ramadan ini paling padat. Nah, ini bisa bercerita kembali Pak Haji. Ini berapa lama Pak Haji di sana? Terus apa saja sih yang kan ketika kalau umroh biasa itu kita diarahkan dulu ke Madinah, baru setelah di Madinah beberapa hari baru kita masuk ke Haram. Nah, ini Pak Haji sendiri seperti apa Pak Haji di selama Ramadan itu? Nah, kebetulan kalau pengalaman saya pribadi untuk ibadah umroh di bulan Ramadan itu saya pernah 2 kali mungkin ya. Yang pertama di tahun 2022 itu di awal Ramadan berangkatnya. Jadi 1 hari sebelum Ramadan sampai tanggal 15 ya. Nah, yang pertama itu tidak begitu padat, hanya memang cuaca di Mekah itu kalau di bulan Ramadan biasanya cenderung berhawa panas, bersuhu panas. Ya, karena itu harus kita mempersiapkan diri, berbekal diri dengan skincare, dengan lotion gitu ya untuk menghindari panas itu. Nah, tapi kalau yang kedua ini di tahun 2025 ya, 2025 atau 1446 Hijriah. Saya berangkatnya tanggal 22 Maret 2025 ya 2025.
Berangkat tanggal 22 menjelang berakhir Ramadan sampai tanggal 7 April. Ya, berarti sekitar 17 hari. Ini yang kedua ini yang istimewa. Karena jamaahnya membludak sekali. Bahkan saya pernah ngobrol dengan supir travel, supir bis yang membawa saya city tour di sana. Kebetulan dia orang Indonesia, orang Lombok. Dia mengatakan baru tahun ini saya melihat jamaah yang sangat begitu membludaknya di kota Mekah, sehingga hotel-hotel pun penuh. Kemudian mereka menganggapnya bahwa umroh di bulan Ramadan itu adalah peak seasonnya untuk orang-orang yang berada di kota Mekah. Ya. Ongkos untuk sewa hotelnya naik, kendaraannya juga naik, segala sesuatunya jadi mahal karena banyak pendatang yang bermaksud untuk mengerjakan umroh di bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan. Ya, menjelang akhir Ramadan. Mereka mempersiapkannya karena beranggapan bahwa malam Lailatul Qadar yang dicari. Nah, itu di akhir Ramadan kan itu yang akan menjadi tujuan atau target para jamaah, para jamaah yang akan mengerjakan umroh beriktikaf di Masjidil Haram. Gitu. Jadi waktu berangkat itu Pak Haji langsung ke Haram atau ke Madinah dulu? Tanggal 22 saya berangkat menuju Mekah dulu. Jadi kita umrah dulu. Jadi nanti ziarah ke makam Rasul setelah Lebaran. Iya. Setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi Lebaran di sana. Masya Allah. Jadi tanggal 22 kita sampai di tanggal 23 kita sampai di King Abdul Aziz di Jeddah. Kemudian kita tawaf dulu, umrah dulu, umrah wajib, umrah ketika kita datang. Mikot di mana mikot? Mikotnya di kapal. Oh, sebelum turun sudah. Iya, belum turun sudah ganti pakai baju, pakai pakaian ihram gitu ya. Jadi di Yalamlam gitu ya. Di pesawat itu sudah diberitahu oleh pilot bahwa kita sudah berada di daerah untuk mengambil mikot, daerah Yalamlam. Karena itu ganti baju, begitu turun kita sudah pakai pakaian ihram. Kemudian kita ke hotel dulu nyimpan barang, istirahat sebentar, baru kita mengerjakan umroh. Gitu. Masya Allah, luar biasa pendengar dan pemirsa. Ternyata perjalanan ketika umroh di bulan Ramadan itu seperti tadi disampaikan Pak Ustadz Haji Nurdin bahwa ini menjadi perjalanan yang terpadat di tahun 2025. Betul. Ini lebih, kalau haji sudah dibatasi kuotanya tiap negara, kalau umroh nih bebas. Nih Pak Haji, yang menarik itu kan katanya ya seperti kita tahu bahwa justru di bulan Ramadan itu khususnya orang-orang Mekah dan sekitarnya itu dia tuh tempat, jangankan di bulan Ramadan ya, bahwa kunjungan wisata yang paling favorit itu bagi mereka orang Arab itu datang ke Masjid Madinah, datang ke Masjidil Haram. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini menjadi kunjungan yang anggap favorit karena mereka tuh beda. Kalau kita tuh kunjungan wisata yang favorit Pangandaran. Kalau di sana datang ke sekaligus ibadah. Ini menjadi mereka saja berbondong-bondong ingin menjadikan Ramadannya itu lebih nuansa yang berbeda di tahunan, walaupun memang mungkin ini menjadi rutinitas, tapi ternyata kunjungan orang-orang Mekah saja banyak, apalagi ditambah lagi pendatang. Betul. Nah, ini dalam pelaksanaan tawaf, ini kan dengan 4 lantai ya, masih 4 lantai. 4 lantai. Ini Pak Haji gimana bisa digambarkan ketika ngambil tawaf
kan yang pertama ada orang yang menjadikan bahwa tawafnya itu harus mengecup Hajar Aswad. Nah, harus paling depan, di depan sekali Ka'bah. Ini menjadikan paling utama dan merasa kepuasan tersendiri. Nah, sementara di tahun 2025 ini menjadi pengunjung umroh paling banyak, Pak Haji sendiri memposisikan di mana? Kalau saya mengatur timingnya supaya bisa masuk ke depan Ka'bah. Pertama, yang diizinkan untuk masuk di lantai 1 dekat dengan Ka'bah itu adalah orang yang memakai kain ihram. Ihram, betul. Jadi kalau orang yang tidak memakai kain ihram dilarang masuk. Iya, iya. Itu bisa di lantai 2, lantai 3 atau lantai 4. Nah, kalau saya setelah sholat Isya kemudian tarawih pulang dulu ke hotel istirahat. Jam 2 bangun pakai pakaian ihram, terus ke haram, bisa di bawah, lantai bawah. Iya. Nah, sambil tahajud, kemudian kita tawaf sunat di bawah. Iya. Nah, itu adalah teknik-teknik untuk menghemat biaya, menghemat tenaga kita, betul. save energi ya untuk kita, supaya bisa mengerjakan tawaf sunat di bawah. Karena kalau tawaf sunat di bawah itu radiusnya sekitar 500 meter. Iya. Lantai 2 itu 2 kali lipat. Betul. Ya, lantai 3 apalagi 4. lantai 4 itu kan sampai pakai mobil golf itu. Iya. Gitu. Nah, jadi tekniknya begitu. Saya bangun jam 2, kemudian pakai pakaian ihram, masuk di lantai 1, kerjakan dulu salat sunat, tahajud dan sebagainya. Setelah itu baru tawaf sunat. Nah, setelah tawaf sunat baru kita ngaderes, ngaji ya, sampai waktu syuruk. Karena di waktu syuruk, setelah masuk waktu syuruk kita sunat. Kalau kuat sampai menunggu duha. Setelah duha baru kita pulang. Masya Allah, luar serah biasa. di hotel. Betul. Pak Haji, ini kalau melihat di siaran langsung dari internet, kita kan selalu melihat di tengah malam itu salah satu stasiun TV menyiarkan langsung siaran taraweh di sana. Betul. Ini yang saya menjadi kayaknya saya belum sanggup tuh ikut taraweh dengan suratnya yang panjang-panjang. Gimana Pak Haji nih? Memang suratnya panjang, Pak. Jadi mereka tarawih itu mulainya jam 9 malam. Jam 9 malam. Kalau jam 9 malam di sana berarti di sininya jam 12 atau jam 1 ya. Beda 4 jam makanya, Pak. Iya. Ya. Jadi mulai jam 9, kemudian durasinya sekitar 2 jaman, Pak. Taraweh itu. Pendengar dan pemirsa bisa dibayangkan taraweh 2 jam. 2 jam. Jam 9 atau jam 11. Dan itu dibagi 20, Pak. Oh, jadi jam 11 nanti ada lagi yang taraweh. Taraweh lagi. Jadi untuk yang jamaah yang dengan imam yang berbeda. Imam yang berbeda tentunya. Gitu. Itu 11 rakaat. Kalau di sana itu 10 rakaat taraweh. 10 rakaat taraweh, 3 rakaat witir. Oh, jadi 13. Jadi 10 rakaat taraweh. Dengan 2 rakaat. 2 rakaat salam itu 5 kali. Nah, kemudian witir. Witirnya 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat. Terakhir diakhiri dengan kunut. Kunutnya itu juga panjang. Kunut najilah. Ya, bukan najilah lagi. Bukan lagi najilah lagi. Panjang sekali. Masya Allah. Nggak kan gini, jadi ketika di tanah air dengan latar belakang yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda, kadang belum kapah memahami pemahaman praktek ibadah di bulan Ramadan secara utuh. Pendengar dan pemirsa, seperti halnya ya Pak Haji, bahwa kita tuh dengan Ramadan, dengan taraweh di bulan Ramadan hanya 11 rakaat, ada juga emang sih yang 23 rakaat. Ini durasinya tidak menghabiskan 2 jam. Dengan ceramah itu paling setengah jam. Dan ini bagi imam yang panjang saja sudah dicirian Pak Haji.
Tentang Pak Haji Nurdin lah suratnya panjang-panjang. Pasti jamaah teh batuk-batuk. Ya. Itu yang menarik. Tanda panjang teuing. Jadi imam di bulan Ramadan itu yang paling disukai itu imam yang baca suratnya pendek dan cepat lagi. Cepat. Ada yang lebih cepat, itu yang paling laris. Sementara pendengar dan pemirsa, ketika kita berangkat ke sana melaksanakan taraweh 2 jam. 2 jam. Satu rakaat itu berapa juz Pak Haji dilaksanakan? Rata-rata berapa ayat? Mungkin karena di nggak berurut Pak Haji ya. Jadi durasi 2 jam itu mungkin suratnya bukan dari Al-Hakumut yang jelas mah ya? Enggak ada. Apalagi Al-Ikhlas ada? Enggak ada. Nah ini surat Al-Baqarah, surat kita Al-Maidah yang gitu. Masya Allah. Baik pendengar dan pemirsa, tidak terasa nih Pak Haji nih, kita belum tuntas sebenarnya ngobrol di betul. Pengalaman ini umroh di bulan Ramadan. Ini yang ingin saya tanyakan kembali, meyakinkan. Ini kan banyak yang bilang justru kalau di Mekah itu ketika baik di Madinah maupun di Mekah ketika kita umroh itu kita tuh diperebutkan supaya ikut buka, ikut makan di tempat mereka yang disiapkan. Seperti apa Pak Ji? Betul. Jadi ketika iftar itu di masjid itu sudah gelar ini plastik Pak ya. Setiap sap itu plastik gitu. Kemudian karena sudah disediakan oleh kerajaan itu ada goodie bag gitu. Yang isinya itu jam-jam, roti, kurma dan yogurt. Itu di goodie bag itu disimpan di tiap-tiap jamaah. Jamaah itu duduk aja di depan plastik. Simpan. Nah, kemudian ada juga yang perorangan. Perorangan itu artinya dia menyediakan untuk iftar itu barang-barang atau makanan yang untuk jamaah. Jadi di jalan sudah dicegat. Untuk buka itu dikasih. Bahkan kita yang dari Indonesia itu diperebutkan di sana itu Pak. Bukannya di sini gitu kalau kita mungkin. Bukannya di sini. Ada yang lain kelompok lain ngerebut lagi. Jadi ya perebut jamaah lah gitu untuk buka itu. Nah tapi saya cukup tertib juga kalau sudah duduk di sap itu tidak diganggu lagi tapi sudah disimpan makanan untuk buka gitu. Nah nanti setelah selesai setelah adzan maghrib buka itu tidak lama si petugasnya itu sudah terampil lagi membereskan plastik itu digulung udah buang aja. Jadi sudah bersih lagi, tinggal sholat maghrib aja. Gitu. Jadi ya istimewa lah gitu kalau sana. Subhanallah ya, masya Allah. Pendengar dan pemirsa, karena waktulah yang membatasi kita untuk berbincang-bincang. Masih banyak ya pengalaman Pak Haji, tapi nanti kita di sesi berikutnya kita bahas kembali Pak Haji. Karena masih banyak yang ingin harus digali bahwa pengalaman di Ramadan itu seperti apa ibadah di sana. Mungkin dari akhir perjumpaan kita satu pesan yang sangat berkenan untuk disampaikan kepada Kak. Jadi umroh di bulan Ramadan itu di samping kita mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat lagi kepada Allah, tapi juga di sana kita dituntut untuk tetap ukhuwah Islamiyah, ya bersaudara. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita bukan hanya dari luar pulau, tapi juga dari luar negeri. Ya, kita akan bertemu dengan mereka dengan adat istiadat dan kemudian juga perilaku yang berbeda dengan kita. Tapi di sana kita ada suatu menjadi komunitas Islamiyah, maka kita di sana bertemu dengan saudara-saudara kita. Baik pendengar dan pemirsa, sampai di sini jumpa kita di Mutiara Pagi hari ini. Insya Allah di kesempatan lain kita akan berjumpa kembali. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tasmita Solihin dan Pak Ustadz Haji Nurdin pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.